Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar, Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Heri Indra Gunawan, dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang, yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah kajian kebahasaan. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah arti, fungsi, dan pentingnya bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Baik, Sobat Ujar. Sebelum kita mulai penjelasan materi, arti, fungsi, dan pentingnya bahasa Indonesia di perguruan tinggi, apakah Sobat Ujar sebagai pemakai bahasa mengetahui bagaimana kondisi manusia jika tidak ada bahasa? Tentunya, kita akan menjadi manusia primitif yang mengalami kemunduran, tidak ada kepekaan batin, dan hilangnya rasa manusiawi serta tidak adanya rasa sosial. Pada akhirnya semua itu tentu mengingkari hakikat dari manusia itu sendiri, karena hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang semuanya itu dibangun dari rasa saling memahami dan mengerti antar satu dengan orang lain. Semua itu terjadi karena ada komunikasi, dan komunikasi dibangun melalui perantara yang namanya bahasa. Lalu bagaimana arti, fungsi, dan pentingnya bahasa Indonesia di perguruan tinggi? Nah, penasaran kan bagaimana arti, fungsi, dan pentingnya bahasa Indonesia di perguruan tinggi? Ikuti terus ya. Berdasarkan materi yang akan kita bahas kali ini, maka perlu kita ketahui bersama konsep daripada bahasa. Setelah itu, perlu mengetahui juga fungsi-fungsi bahasa dan bagaimana pentingnya bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Kita bahas yang pertama, yakni terkait dengan konsep bahasa. Nah, secara umum, bahasa dianggap sebagai sebuah lambang yang digunakan untuk berkomunikasi. Namun, secara teoritis, bahasa adalah alat atau sarana yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dengan bantuan sistem lambang bunyi yang berasal dari alat ucap manusia seperti bibir, lidah, dan mulut. Namun, definisi tersebut mengacu pada bahasa dalam bentuk verbal yang mencangkup bahasa lisan dan bahasa tulis. Kemudian pertanyaannya, bagaimana jika seseorang mengalami keterbatasan sehingga tidak dapat menulis atau berbicara? Dalam situasi seperti ini, tentunya definisi tersebut tidak mencerminkan realitas kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita dapat memperluas definisi bahasa mencakup bahasa yang nonverbal, seperti bagaimana ekspresi wajah, bahasa isyarat, bahasa tubuh, dan banyak bentuk komunikasi lainnya. Dengan demikian, bahasa di sini adalah kemampuan manusia untuk berkomunikasi dengan sesama manusia, bisa melalui bunyi maupun tanda atau cara berkomunikasi lainnya. Nah, definisi ini mencerminkan keragaman cara manusia berkomunikasi tidak hanya melalui kata-kata lisan atau tulisan saja, namun bisa menggunakan ekspresi bahasa isyarat, bahasa tubuh, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita akan bahas terkait dengan fungsi bahasa. Bahasa merupakan elemen yang hadir dan digunakan oleh seluruh populasi manusia di dunia ini. Karena bahasa memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, fungsi bahasa itu sendiri meliputi yang pertama tentunya sarana ekspresi diri. Indonesia dengan keragaman budaya dan adat istiadatnya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke menjadikan bahasa Indonesia memegang peran yang sentral. Nah, salah satu peranannya adalah alat untuk menyatakan diri. Bahasa Indonesia memungkinkan kita dengan lancar mengkomunikasikan pesan kepada individu dengan latar belakang suku dan juga budaya yang berbeda. Ini mempermudah orang lain memahami apa maksud dan juga pesan yang ingin kita sampaikan, yang pada dasarnya tentu mencerminkan ungkapan diri seseorang tersebut. Misalnya,
Seseorang memiliki minat dalam seni mengungkapkan ekspresi. Dia atau orang tersebut bisa mengungkapkannya melalui puisi atau juga menciptakan lagu yang mencerminkan perasaannya. Fungsi bahasa yang kedua yakni sebagai alat untuk komunikasi. Nah, fungsi ini adalah fungsi yang fundamental atau fungsi yang mendasar dalam penggunaan bahasa khususnya. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi antara individu dalam masyarakat Indonesia yang tentunya berbeda suku, instansi, lembaga, dan juga sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Fungsi komunikasi bahasa Indonesia dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama tentunya ada fungsi instrumental. Bahasa digunakan untuk mendapatkan informasi, jawaban, atau hal lain yang diperlukan oleh si penutur bahasa tersebut. Yang kedua ada fungsi regulatoris. Bahasa digunakan sebagai alat untuk mengendalikan perilaku orang lain. Nah, penutur bahasa dapat mengarahkan perilaku seseorang melalui kata-kata atau ekspresinya. Ketiga, fungsi interaksional. Bahasa digunakan untuk berinteraksi antar manusia, baik dalam konteks formal maupun informal, baik secara tertulis maupun secara lisan. Yang keempat, fungsi personal. Bahasa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan individu. Dengan menggunakan bahasa, individu dapat mengkomunikasikan apa yang mereka inginkan dan mencapai melalui komunikasi yang dibangun. Kelima, fungsi heuristik. Bahasa digunakan dalam pendidikan sebagai bahasa pengantar dan alat untuk mengejar pengetahuan dan juga memecahkan masalah-masalah yang ada. Keenam, ada fungsi imajinatif. Nah, bahasa di sini dapat memicu imajinasi dan juga kreativitas baik melalui cerita lisan seperti dongeng-dongeng maupun dalam bentuk tulisan seperti cerita pewayangan dan juga komik-komik yang ada. Ketujuh, ada fungsi representasional. Bahasa digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan informasi kepada orang lain. Fungsi bahasa ketiga adalah alat untuk beradaptasi. Indonesia memiliki beragam bahasa daerah. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai bahasa pemersatu bangsa. Ini memungkinkan warga negara Indonesia dari berbagai latar belakang suku dan juga daerah untuk bisa beradaptasi dan berkomunikasi dengan mudah satu dengan yang lainnya. Yang keempat, fungsinya adalah sebagai alat untuk berintegrasi atau menyatukan. Kita tahu bersama bahwasanya bahasa Indonesia juga memiliki peran penting sebagai alat untuk integrasi atau penyatuan. Fungsi ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa penghubung antara berbagai warga negara yang ada di Indonesia. Melalui bahasa Indonesia, individu dari berbagai latar belakang budaya, suku, dan juga bahasa dapat beradaptasi, berintegrasi, dan berkomunikasi satu sama lain. Hal ini mengindikasikan bahwa bahasa Indonesia harus ditempatkan di atas bahasa-bahasa yang lain yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Karena bahasa Indonesia dapat memelihara persatuan dan kesatuan di tengah keragaman budaya dan bahasa yang ada. Fungsi kelima adalah alat kontrol sosial. Alat kontrol sosial adalah suatu konsep yang mengacu pada kemampuan untuk mengatur dan juga mengendalikan berbagai aspek kehidupan yang ada di masyarakat. Penutur bahasa dapat menggunakan bahasa untuk mendoktrinasi masyarakat, sehingga perilaku tertentu menjadi kebiasaan dan bagian dari budaya mereka. Sebagai contoh misalnya, menyebarkan norma-norma sosial yang mengatur terkait dengan tata tertib yang ada di masyarakat, seperti etika, moralitas, dan juga aturan hukum. Itu bisa semuanya menggunakan bahasa. Baiklah teman-teman mahasiswa, kita lanjut pembahasan yang ketiga, pentingnya bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Bahasa di sini adalah alat yang sangat efektif untuk menyampaikan maksud, keinginan, dan berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Bahasa sendiri memiliki dua bentuk utama, yaitu bahasa lisan dan juga bahasa tulis. Keduanya terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk suatu kata, kata yang membentuk kalimat, kalimat yang membentuk adanya suatu paragraf, dan juga paragraf yang membentuk wacana dan seterusnya. Nah, rangkaian ini menunjukkan bahwa bahasa sendiri memiliki makna yang dapat mewakili apa yang kita ingin sampaikan,
perasaan kita, dan juga tujuan-tujuan tertentu. Oleh karena itu, penggunaan bahasa adalah kebutuhan pokok yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan setiap manusia. Manusia adalah makhluk sosial dan kita tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya interaksi dengan orang lain. Kita membutuhkan adanya interaksi, bantuan, masukan, dan berbagai aktivitas lainnya. Bayangkan, jika tidak ada bahasa, bagaimana kita menyampaikan maksud kita dan pesan kita kepada orang lain? Jelas menjadi hambatan besar dalam kehidupan. Tanpa bahasa, kita menjadi manusia yang primitif yang hanya mengandalkan insting untuk bertindak. Pentingnya bahasa sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari. Saat bangun tidur, kita menggunakan bahasa untuk memeriksa ponsel apakah ada pesan atau email. Sebelum tidur, kita bertelepon atau mengirim pesan kepada orang lain. Ini menunjukkan betapa bahasa adalah inti dari peradaban manusia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa bahasa sangat erat kaitannya dengan manusia dan telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia itu sendiri. Hal ini juga berlaku untuk generasi penerus bangsa, terutama para pelajar. Tidak dapat disangkal bahwa mata pelajaran bahasa Indonesia, baik di tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, menjadi bagian wajib dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Namun, meskipun mata pelajaran wajib, masih banyak pelajar yang kurang memahami penerapan ilmu bahasa. Kesalahan-kesalahan bahasa perlu dilakukan evaluasi dan juga perbaikan, termasuk masalah ejaan, tata kalimat, penggunaan tanda baca, dan lain sebagainya. Jika masalah ini dibiarkan tanpa perbaikan, bagaimana eksistensi bahasa Indonesia? Pasti akan tergerus oleh kemajuan zaman. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan dan juga penanaman atau pemahaman yang benar tentang bahasa Indonesia harus menjadi prioritas. Harapannya para pendidik yang mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia memiliki pemahaman keterampilan yang baik dalam berbahasa Indonesia sesuai ejaan yang berlaku. Di perguruan tinggi, mahasiswa wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam semua mata kuliah, sehingga akan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ke depannya. Ditambah, mahasiswa wajib menulis berbagai jenis karya ilmiah seperti makalah, paper, proposal, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Tujuan dari mata kuliah bahasa Indonesia sendiri adalah untuk membantu memperbaiki keterampilan menulis dan juga tata bahasa. Jika mahasiswa lebih menguasai bahasa asing daripada bahasa Indonesia, maka hal itu bisa menjadi kurang relevan. Ini seperti seorang anak kecil yang tidak tahu alamat rumahnya sendiri ketika ditanya. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus diajarkan dan ditekankan di semua jenjang pendidikan, terutama untuk memberikan pemahaman yang kuat tentang bahasa nasional. Sebagai bangsa yang besar, seharusnya seluruh warga negara Indonesia memiliki kebanggaan terhadap bahasa yang dimiliki oleh negara ini. Karena bahasa Indonesia lahir dan berkembang dari pemikiran para tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Kita patut berbangga bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa yang digunakan di seluruh dunia, dari negara-negara di Asia hingga Eropa. Sebagai contoh, di sekolah-sekolah yang ada di Korea, yang ada di Mesir, Australia, Jepang, dan negara-negara lainnya, bahasa Indonesia telah diajarkan sebagai mata pelajaran. Bahkan di Mesir terdapat pusat studi bahasa Indonesia. Pemerintah melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, bab 7 pasal 23 ayat ketiga menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam dunia pendidikan secara nasional. Jika kita renungkan, Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 ini memiliki makna yang mendalam. Maknanya adalah pemerintah berupaya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar yang wajib digunakan di semua jenjang pendidikan. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa bahasa Indonesia tetap hidup, dihargai, dan digunakan dengan cinta oleh seluruh warga negara Indonesia. Pemerintah sangat memahami bagaimana perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memiliki dampak pada perkembangan bahasa itu sendiri. Jika tidak ada tindakan yang diambil melalui Undang-Undang Sisdiknas, maka eksistensi daripada bahasa Indonesia dapat terancam.
generasi penerus mungkin tidak lagi mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bahasa dapat dianggap baik ketika digunakan sesuai dengan konteks, situasi, dan juga kondisi yang sesuai dengan pembicaraannya. Bahasa dianggap benar jika digunakan dengan mematuhi ejaan yang berlaku. Baik, Sobat Ujar, tadi sudah saya paparkan materi terkait arti, fungsi, dan pentingnya bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Sekarang, supaya pemahaman kalian lebih dalam, saya punya pertanyaan. Bahasa memainkan peran penting dalam peradaban manusia. Sebagai bangsa Indonesia, kita memiliki bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika bahasa Indonesia tidak ada? Yang notabene Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, ras, dan juga golongan. Nah, sahabat Ujar, silahkan kalian diskusikan ya, agar bisa teringat terus apa yang sudah kita bahas. Sobat Ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa kita simpulkan bahwa pertama, bahasa merupakan kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lain, baik menggunakan sistem bunyi maupun menggunakan tanda. Kedua, fungsi bahasa adalah sebagai sarana ekspresi, alat komunikasi, alat adaptasi, alat integrasi, dan juga sebagai kontrol sosial. Ketiga, bahasa menjadi alat yang penting bagi para mahasiswa di dalam proses pembelajaran dan dalam penulisan karya ilmiah dengan bahasa Indonesia yang tentunya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sobat Ujar, demikianlah materi episode 1 arti, fungsi, dan pentingnya bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Sekian materi dari saya Heri Indra Gunawan undur diri. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam Ujar. Mak, saya udah lulus, Mak. Saya pengen kuliah, Mak. Kuliah di mana? Kuliah kan mahal, Dek. Anak-anak ayo masuk. Dan mau lanjut kuliah di mana ya dengan biaya yang terjangkau? Mau kuliah dengan harga terjangkau dan fasilitas lengkap? Udah, tenang aja, jangan khawatir. Semua jawabannya ada di Universitas Pamulang. Ya, betul sekali. Universitas Pamulang solusinya. Bebas uang gedung dan uang semester bisa dicicil. Harga terjangkau, fasilitas terbaik. Selamat datang di Universitas Pamulang. Program studi pendidikan guru sekolah dasar. Program studi pendidikan guru sekolah dasar memiliki visi pada tahun 2025, yaitu menjadi program studi yang unggul dan kompetitif di tingkat nasional dan dilandasi oleh nilai-nilai humanis dan religius. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang. Kunjungi Sekretariat PMB Unpam atau kunjungi website pmb.unpam.ac.id.